Reaksi mengejutkan di panggung Akademi 7. Sebagai reporter yang mengikuti langsung jalannya acara di Akademi 7 malam tadi, saya menyaksikan sebuah momen yang membuat para penonton dan juri seolah terhenti sejenak. Salah satu juri, Soimah Pancawati, tampak geleng-geleng kepala ketika mendengar informasi bahwa April Cirebon, peserta remaja berusia 14 tahun, menerima hadiah dengan jumlah yang tidak sedikit dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Reaksi spontan Soimah tersebut menciptakan suasana heboh di studio, terutama ketika seluruh perhatian publik tiba-tiba terpusat pada angka puluhan juta rupiah yang disebutkan. Sebagai juri yang sudah bertahun-tahun menilai kontestan berbakat, Soimah jarang menunjukkan keterkejutan sedalam itu, sehingga momen tersebut pun menjadi sorotan utama malam itu. Penonton yang hadir langsung memberikan respons beragam, antara kagum, bingung, hingga penasaran mengenai alasan dibalik pemberian hadiah tersebut. Kejadian itu seketika mengubah atmosfer panggung, menambah unsur drama yang tidak direncanakan, namun justru menjadi bahan pembicaraan paling hangat setelah acara selesai. Bocoran momen spesial, hadiah besar yang tak terduga. Dari pantauan kami, suasana mulai berubah ketika para host dan juri memutuskan membongkar informasi bahwa April menerima hadiah khusus secara diam-diam dari Gubernur Jawa Barat. Hal ini disampaikan secara mendadak, membuat April terlihat kaget sekaligus bingung bagaimana harus bereaksi. Para host menegaskan bahwa hadiah tersebut tidak diumumkan oleh April sendiri, melainkan terungkap melalui tim produksi yang mengetahui adanya transfer dari pihak gubernur beberapa saat sebelum acara dimulai. Dalam dunia hiburan, kejadian seperti ini tentu jarang terjadi, apalagi melibatkan seorang pejabat publik yang memberikan dukungan langsung kepada kontestan. Spontan, penonton di studio memberikan tepuk tangan panjang, sebagian karena rasa haru, sebagian lagi karena tidak menyangka bahwa dukungan untuk April datang dalam bentuk sebesar itu. Dari perspektif pemberitaan, informasi mendadak seperti ini selalu menarik karena memunculkan berbagai pertanyaan tentang motif, timing, hingga dampaknya terhadap perjalanan kontes April ke depan. Deddy Mulyadi dan alasan dibalik dukungan finansial. Saat kami mencari klarifikasi atas pemberian hadiah tersebut, pihak dekat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menjelaskan bahwa langkah itu merupakan bentuk dukungan moral dan motivasional bagi April yang membawa nama Jawa Barat. Menurut mereka, Deddy memiliki komitmen untuk mendukung talenta muda daerahnya, terlebih yang memiliki cerita hidup penuh perjuangan seperti April. Hadiah bernilai puluhan juta itu diberikan melalui transfer banking sebagai bentuk apresiasi nyata sekaligus dorongan agar April terus tampil percaya diri di panggung nasional. Dari sisi pemberitaan, langkah ini termasuk jarang dilakukan oleh seorang pejabat aktif, sehingga wajar jika perhatian publik tertuju padanya. Bahkan, Deddy dikabarkan siap memberikan hadiah yang jauh lebih besar jika April berhasil keluar sebagai juara. Meskipun keputusan tersebut menuai berbagai pandangan, pihak gubernur menegaskan bahwa dukungan tersebut murni berbasis kepedulian terhadap bakat muda Jawa Barat. Profil singkat April, remaja berbakat dari Cirebon. Dalam laporan khusus kami, April yang memiliki nama lengkap Afriani Mida Saleha adalah seorang remaja 14 tahun asal Cirebon yang kini menyita perhatian publik nasional. Meski usianya masih sangat muda, April dikenal pekerja keras dan memiliki suara khas yang membuatnya semakin menonjol di antara para peserta lain. Sejak kecil, April sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara, namun perjalanan menuju panggung besar seperti di Akademi 7 bukanlah hal yang mudah baginya. Banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa gadis ini datang dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga setiap langkah yang ia ambil dalam karirnya memiliki nilai perjuangan yang tidak sederhana. Dari sisi pemberitaan, profil seperti April selalu menarik perhatian karena menggambarkan bagaimana bakat, kerja keras, dan kesempatan bisa bertemu dalam satu cerita inspiratif yang membangun harapan banyak orang. Perjalanan April, dari mengamen hingga live TikTok. Ketika kami menelusuri cerita masa lalu April, terungkap bahwa ia pernah mengamen sejak kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Namun perjalanan itu bertransformasi ketika ia menemukan platform TikTok sebagai tempat baru untuk menunjukkan bakat suaranya.
Sejak kelas 4 SD, April rutin melakukan siaran langsung, menyanyi setiap hari untuk mendapatkan gift dari para penonton. Aktivitas ini bukan sekedar hobi, tetapi sumber utama nafkah keluarga karena ayahnya tidak mampu bekerja berat akibat kondisi kesehatan. April mengaku bahwa jika ia tidak live, maka pemasukan harian keluarganya berhenti. Dengan penghasilan harian sekitar Rp300.000 pada masa itu, April perlahan mampu meringankan beban keluarganya. Dari perspektif jurnalis, kisah seperti ini menunjukkan realitas baru di mana platform digital menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga terbatas untuk tetap berkarya dan bertahan hidup. Kisah pilu di balik semangat April. Dalam wawancara eksklusif, April sempat menceritakan bahwa ayahnya mengalami gangguan kesehatan pada bagian ginjal dan tidak dapat lagi bekerja seperti sebelumnya. Kondisi ini membuat keluarga bergantung pada penghasilan yang ia dapatkan dari live TikTok. Tentu saja, beban mental seorang anak yang harus menopang ekonomi rumah tangga bukanlah perkara ringan. Namun alih-alih mengeluh, April memilih untuk memanfaatkan suaranya dan tetap tampil ceria di layar meski situasi keluarganya cukup berat. Kisah ini menjadi semakin menyentuh ketika kita menyadari bahwa banyak penonton TikTok pada awalnya hanya melihat kontennya sebagai hiburan, tanpa mengetahui latar kehidupan yang jauh lebih kompleks di balik layar. Dalam konteks pemberitaan, narasi seperti ini menunjukkan kontras antara ketenaran di ruang digital dan realita keras yang dihadapi banyak talenta muda di daerah. Pengakuan dari seniman senior dan pengalaman manggung. Saat liputan berlangsung, penyanyi senior Diana Sastra yang pernah tampil satu panggung dengan April membagikan kesan pribadinya. Menurut Diana, April adalah gadis yang tidak mudah menyerah dan mau tampil dari tempat ke tempat, termasuk dari pasar ke pasar. Pengakuan ini memperkuat gambaran bahwa April bukan hanya berbakat, tetapi juga memiliki etos kerja yang jarang dimiliki oleh remaja seusianya. Dalam beberapa acara, April pernah tampil bersama penyanyi dangdut yang lebih berpengalaman dan para senior kerap memuji kemampuan vokalnya yang stabil serta pembawaannya yang percaya diri. Bahkan, dalam salah satu segmen acara, kehadiran bintang tamu komedi seperti Cak Sodok semakin menghidupkan suasana, sekaligus menunjukkan betapa luasnya dukungan yang April terima dari berbagai kalangan. Dari sudut pandang jurnalis, apresiasi lintas generasi seperti ini menjadi bukti bahwa April hadir bukan sekedar fenomena instan. Relasi dengan tokoh publik dan respons masyarakat. Menariknya, dukungan untuk April tidak hanya datang dari tokoh hiburan, tetapi juga dari beberapa pejabat daerah. Selain Gubernur Jawa Barat, Bupati Cirebon juga sempat memberikan dukungan langsung dengan menghadiri salah satu penampilan April di panggung DA7. Dukungan dari tokoh publik seperti ini menandakan bahwa April membawa representasi yang lebih luas, bukan hanya sebagai kontestan, tetapi sebagai simbol kebanggaan daerah. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari rasa bangga hingga munculnya diskusi tentang apakah pemberian hadiah dari pejabat dapat mempengaruhi persepsi publik dalam sebuah kompetisi. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa setiap dukungan dari tokoh berpengaruh selalu menimbulkan gelombang respons yang cukup besar, terutama di media sosial tempat para pendukung April aktif memperbincangkan perkembangan terbarunya. Efek hadiah Deddy Mulyadi terhadap perjalanan April. Pemberian hadiah dalam jumlah besar oleh Gubernur Jawa Barat tentu menimbulkan berbagai interpretasi. Dari satu sisi, dukungan ini dapat dilihat sebagai langkah positif untuk membantu talenta muda agar tetap fokus dan termotivasi di tengah tekanan kompetisi. Namun dari sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat memicu perspektif negatif, terutama mengenai campur tangan pejabat dalam kegiatan hiburan. Sejauh ini, April sendiri tampak tetap rendah hati dan memilih fokus pada penampilannya. Tidak ingin pemberian tersebut menjadi beban atau bahan kontroversi. Bagi pemberitaan, situasi seperti ini memberikan dua sisi narasi. Satu sisi menggugah inspirasi, sisi lain mengundang diskusi kritis. Namun satu hal yang jelas, hadiah tersebut telah menjadi salah satu momen paling diperbincangkan sejak DA7 dimulai dan berdampak besar terhadap sorotan publik yang kini semakin menuju ke April. Penutup, perjalanan panjang yang baru dimulai.
Melihat seluruh rangkaian cerita, dari hidup sederhana di Cirebon hingga panggung nasional di Akademi 7, April membuktikan bahwa bakat dan kegigihan dapat membawa seseorang melewati tantangan yang tidak mudah. Dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Gubernur Jawa Barat, menambah warna tersendiri dalam perjalanan karirnya. Namun terlepas dari semua sorotan tersebut, April tetap remaja dengan mimpi besar yang ingin diwujudkan melalui musik. Dari pantauan kami, perjalanan April masih panjang dan momen-momen yang terjadi sekarang barulah awal dari kisah yang lebih besar. Sebagai reporter, kami melihat bahwa publik kini semakin menaruh perhatian pada bagaimana April akan melangkah berikutnya. Apakah ia akan berhasil menjadi juara atau justru membuka jalan baru dalam dunia hiburan Indonesia? Yang jelas, perjalanan ini telah menginspirasi banyak orang dan menjadi